welcome back to our YouTube channel with Tara and Matel. Oke guys, udah lama kita nggak ngevlog ya. Jadi kali ini kita akan upload video tentang our reaction. Tentang video apa? Video LGBT issue. LGBT issue in Indonesia. So without go any further ado, chill. Kayaknya sih judge aku. Please check it out. Saya sendiri tidak menginginkan adanya LGBT di Indonesia sebab saya rasa itu tuh kurang cocok dengan jati diri bangsa Indonesia. Secara pribadi saya sangat tidak setuju ya kalau di Indonesia itu dilegalkan LGBT. Untuk LGBT sendiri kalau di negara Indonesia aku harap nggak akan pernah ada. Mungkin saya rasa Indonesia tidak akan pernah menerima tentang LGBT ya, karena LGBT menurut masyarakat saja itu meresahkan. Okay, so most of them didn't accept and have a negative sentiment around LGBT gitu. Karena mungkin ya kalau aku Indonesia ya, bahasa Indonesia ya. So she will react in bahasa and I will react in English. Oke. Jadi kalau menurut saya pribadi gitu, pendapat mereka ya sah-sah aja mereka berpendapat seperti itu ya, karena keterbatasan pengetahuan mereka yang mungkin ruang lingkup mereka hanya sebatas keluarga, saudara, dan mereka tidak bergaul keluar, dalam arti ya berteman pun hanya itu aja gitu. Dan makanya mereka hanya tahu ibaratnya dunia itu cuman hitam dan putih, nggak ada abu-abu gitu loh ya. Jadi kalau aku pribadi ya mereka mau beropini apa itu terserah mereka, cuman mereka paling tidak jangan menutup mata, nutup telinga kalau memang keberadaan LGBT itu ada. Aku kurang setuju ya kalau dibilang, kalau mereka nggak menerima itu terserah mereka, tapi kalau dibilang LGBT itu meresahkan, nah itu yang perlu tanda-tanda yang meresahkan itu kita ngapain, kita nggak nyolong, kita nggak ngambil hak orang gitu kan, kita hanya itulah jati diri kita gitu. Kalau dibilang jati diri nggak sesuai dengan jati diri negara Indonesia, jati diri negara Indonesia seperti apa yang saya tahu Pancasila, which is itu keanekaragaman, ya kan? And this country stands in diversity. Ada orang Padang, ada orang Aceh. We have like so many languages, but we can't live harmoniously in one country. We have so many religion, we have so many languages, we have so many traditional clothes, so many traditional food. In Jakarta, the capital city, we all eat nasi uduk from Betawi, and then nasi Padang, and then soto, nasi lawar Surabaya, nasi lawar from Bali. We all eat that, and we have no problem. So I think these young people doesn't like something different. Something different, they don't like it. It's different. It's not male, it's not female. What is it? It's different. You should be accepting, but before you want to accept something, you need to learn about it. What is it? Why they're acting like that? Why they're wearing clothes like that? Jadi nerima pun nggak cuma sekedar nerima aja, kita harus pelajari dulu. Yeah, you need to learn to get to know them. Then you can accept it without wanting to know and digging deeper. And just no, we don't like it. No, it's hard, living harmoniously with people like that. Yep. So that's the first question. The next question, how do you feel about LGBT people? Yeah, let's play the video. 1, 2, 3. Saya sendiri belum pernah bertemu langsung dengan orang yang LGBT, namun pernah mendengar dari cerita orang-orang. Menurut saya sendiri LGBT itu
Jadi dasarnya dia tuh buruk. apa? And it's Saya bad. pernah sekali You bertemu heard something dengan about seorang LGBT and lesbian, it's bad. dan di situ tuh saya waktu bertemu merasa kayak aura This yang one berbeda she dari met. orang normal. Kalau bertemu langsung saya belum pernah, cuman Aura kalau orang normal. dengar-dengar dari internet itu ya cukup meresahkan This one walaupun also she never tidak met one. bertemu secara langsung. But she found some information from internet. So we stop the second question first. How do they feel about LGBT? So most of them never met one, ya. Belum ketemu tapi Ya. sudah bisa memberikan penilaian yang tidak baik gitu ya. Ya mungkin ya Tak kenal maka tak sayang. ya tepat sekali. You should get to know us first. Mm-mm. You eat cilok, we eat cilok. Sama-sama perempuan, You sama-sama eat nasi laki-laki. padang, we eat nasi padang. Hanya orientasi seksual kami aja yang berbeda gitu, dan menurut saya pribadi sebagai bagian dari Rainbow Family, kami tidak merugikan siapapun gitu. Ya, saya punya partner sendiri, saya tidak menyolong We partner don't orang steal, lain, we don't steal. gitu. We never like apa ya, kayak Mencoba meracuni orang, mungkin mereka berpikir begitu ya, negatifnya oh jangan bergaul sama ini karena nanti kalau terpengaruh. Enggak, kami berdua pribadi tidak pernah berusaha never untuk influence people. mempengaruhi orang gitu ya. Toh semua orang itu ada fase-fase di mana mereka akan mencari jati diri mereka sendiri gitu. Gue tuh apa sih gitu? Gue tuh siapa sih? Gue tuh kenapa sih? Semua itu ada proses itu. Mungkin mereka belum di tahap seperti itu, hanya gue denger dia begini, gue denger yang itu begitu. Seperti Ya. itu. Menurut kamu gimana ya? I think most of them heard something bad about LGBT. Most of the things that they found on internet, most of the things that they heard from friends or I don't know who, it's something bad. So, but you cannot, generalize everything, something like that. It's bad and it's bad. There are most of us just living like a normal human being, like a normal hetero people are doing, They make it sound like we're an alien, like we sleep differently, we eat differently, and we think differently, but it's not. We're same like you. We're same like you. So we also have parents, we also have children, relatives. We go to mosque or church. So yeah, I think the me personally, I don't blame them. Ya, I don't blame them because the image of the LGBT is already bad. Who's to blame? I don't know, but I think it has something to do with the media. The media blows up all the negative issue around LGBT. So, for example, apa ya, the party, the orgy party, and things like that. Yep. Sempat terjadi beberapa bulan So lalu the ya. image of the LGBT is already going south. It's going bad, but it's only happened for like a bunch of people in the LGBT community. It's not everybody is acting like that. So please don't judge easily. Yeah, I don't want to be a person like that who judge easily. My partner is Muslim, so I respect her and her religion. Like that. Biasanya yang pertama yang sering saya lihat kalau di tempat saya di Tuban ini biasanya seperti banci seperti itu. Tapi biasanya kalau saya pernah baca di berita di Indonesia itu ada orang gay itu dari gym biasanya. Kalau dari ciri-cirinya tuh sangat kelihatan ya, kalau misalnya LGBT yang lesbian itu dia tuh penampilannya menyerupai penampilan cowok. Aku mengetahui orang tersebut LGBT karena aku mengenal dia itu dulu sebagai seorang perempuan. Namun setelah lama sekitar 1,5 tahun tidak bertemu, dia berubah menjadi seorang laki-laki dan dia menghilangkan tanda-tanda kewanitanya seperti tanda di dada ataupun kemaluannya. We call it trans man. Okay. So yeah, there are 3 people who give their opinion. The first one knows LGBT from the Kebanyakan di gym. gym, ya, the gym.
is maybe with gay. the muscle and everything. And then the second one, Dari tampilan luar. oh yeah, Tomboy. all lesbian looks like boys, like that. Well, no, it's not all like that. Ya, dia nggak tahu kalau di LGBT itu ada di lesbian terutama ada yang namanya Temi, ada namanya Butch, ada yang namanya Andro, ada yang namanya apa lagi ya? No label Queer, queer, Yeah. no queer, Yeah, include LGBTQ, no label. yeah, no label. It's like that. So, Jadi ya, karena no, minim pengetahuan aja. yeah, you don't know much about us. Siapa tahu kan dia tomboy tapi dia bukan LGBT. Yeah. Kasian dong. There are Ya kan, kasihan dong yang memang dia senang aja berpakaian tomboy, dan tomboy, tomboy tapi dia girls. masih suka sama cowok. but she's not LGBT. So you're bisa judging her. She should be mad. Terus yang ketiga tadi apa? Menghilangkan Uh, tanda-tanda kewanitaan. Yeah. The third one knows someone previously as a trans woman, and then years later she found out that her friend is no longer a woman. We call it trans man. So she decided to be he. It's her body. It's her body. It's her life. Dia tahu ada She yang decided what to do with her body. You know, orang lain. that's the thing about our culture. You know, Orang menentukan hidup orang lain. Di sini begitu. yeah, the parents even force their kid to marry someone that the kid doesn't want, doesn't love. That's the thing about the culture here. The religion tried to rule the country. What we know, this country are based on Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. We have the Constitution. We have democracy, same like US. But the religion tried several times to rule the law, to overrule the law. Yeah. What makes people become LGBT? What makes people become LGBT? Pasti mau dibilang lingkungan. I don't know. Before I push the play button. I just want to tell these young people to get to know us, or people like us, so that they understand that we don't want this. We don't want to become LGBT. We're just, Kita hanya mau hidup all seperti we know ini. is that how can I live happy? Yep. Why do I have these certain feelings for her? And I want to make her happy. And by making her happy, I'm happy. By living together with her, I'm happy. But without her, so, what makes people become LGBT? That's a really weird question for us, because we don't make ourselves. Okay? Explain. Menurut saya dia kena pengaruh budaya barat, bisa melalui YouTube, bisa melalui film atau media sosial. Menurut aku LGBT itu nggak dari lahir, nggak mungkin LGBT itu dari lahir, pasti ada pengaruh dari lingkungan sekitar, terutama dari dunia barat. Di zaman sekarang yang mudahnya mengakses informasi melalui berbagai media, LGBT semakin santer untuk diperdengarkan, seperti biasanya ada di YouTube, Instagram, ataupun di tempat-tempat lain yang mungkin bisa dibaca oleh semua orang. Kalau menurut saya LGBT itu terlahir nggak dari There's one budaya thing barat, that karena we were born that lingkungannya. way. Ada yang terlahir dan dia berpikir, ada juga dari lingkungan gitu kan. Ini udah mulai kenceng aja bagus. Oke, ada yang berpikir dari lahir, ada yang berpikir dari lingkungan gitu ya. Tapi kalau dari saya pribadi ya, saya udah berusaha untuk
hidup seperti orang kebanyakan pada umumnya. Oh yes, her story is the most legit one. Legit. Please don't mention legit, Because if you think it can be cured, you should ask her. saya sudah pernah menikah, saya sudah punya anak gitu ya. Itu tadi saya berusaha untuk hidup normal seperti orang kebanyakan ya. Kalau perempuan harusnya menikah dengan laki-laki, punya keturunan dan happily ever after. Tapi ternyata tidak. Why? Ada satu ada satu, bukan apa ya, satu yang kayak ini bukan gue gitu, ini bukan gue dan ini bukan yang gue cari gitu kan. Walaupun itu udah terlambat banget ya, tapi paling tidak saya masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa nemuin lagi kebahagiaan yang memang udah dicari lama gitu. Ini kebahagiaan saya gitu. Jadi kalau dibilang dari lingkungan enggak ya, justru lingkungan tuh yang kadang membuat kita jadi salah ngambil keputusan gitu loh, karena kita nyari aman aja gitu, udahlah biar semua mulut diem, biar semua semua tidak menjudge saya pribadi dengan hal-hal yang negatif, udah saya ikutin maunya mereka apa. Dan saat itu juga mungkin saya kurang pengetahuan tentang which is LGBT pada saat itu kan memang benar-benar yang close banget gitu ya, kita mau dapat informasi itu kayak susah banget gitu. Jadi ya satu jalan yang paling benar menurut saya saat itu ya udah ngikutin apa aja yang ya udah lu benarnya begini. Then you live in the pura-pura. Ya seperti itu, program dalam waktu yang cukup lama guys buat memang She lives in denial actually. Yeah. No, I'm sure I'm happy with, I'm sure I'm happy, but she constantly try to meyakinkan diri sendiri. try to convince herself that this is the life that I wanted. I wanted to get married, I want to have children, and I already have all this, and I'm feeling grateful. But why? Oh why? Kayak ada yang kurang. Ya, dulu kita nggak berpikir, mungkin dulu LGBT tidak berpikir kalau LGBT itu bisa mempunyai yang namanya sebuah keluarga sama seperti orang hetero ya, which is they have kids yang bisa di-adopt gitu kan. Nah, itulah yang membuka mata saya pada saat ini gitu. Ternyata tuh, memang di Indonesia itu ya kadang hal-hal penting yang harus di-share tuh justru di-keep gitu. Hal-hal penting yang di-keep yang justru itu harusnya tuh orang tahu gitu loh. Nih di Indonesia tuh ada yang seperti ini tuh begini gitu loh. Jadi orang tuh nggak salah kaprah gitu. Orang nggak cuma sekedar ngasih opini tanpa ada dasar riset segala macam. Tadi kan kebanyakan mereka ini cuma dengar dari orang yang saya tahu, teman yang saya tahu begini gitu kan. Mereka tidak pernah terjun langsung, mereka nggak pernah tahu kita tuh kayak gimana struggle-nya untuk menemukan jati diri kita kalau kita tuh under rainbow family gitu. Okay, next question. Okay. Can LGBT people be cured? Bisa nggak usah start. Why? Ini pasti soal rukiah ini. Yeah. Aduh. Why you're higher than me? You never make sin before, or just because you're hetero, then you're higher, and I am the sinful one. I don't kill anyone. I don't steal anyone. I don't hurt anyone. So why should I be lower than you? So it's just back to the question: can LGBT people be cured? I already know what these people are going to say. Saya rasa bisa, karena saya pikir kalau seperti LGBT itu termasuk dalam gangguan kejiwaan. Bisa disembuhkan misal seperti dengan ruqyah atau dengan dampingan psikolog seperti itu. Menurut aku LGBT itu bisa disembuhkan. Pertama, yang utama itu dari diri sendiri dan lingkungan yang mendukung. Mungkin bisa membutuhkan bantuan psikolog, dukungan teman, serta dukungan keluarga. Tapi balik lagi semua ke diri sendiri, karena diri sendiri yang akan menentukan kemana arah jalan kita melangkah. Menurutku bisa disembuhkan oleh ustadz ataupun kiai, selagi orang itu mampu dan memahami materinya. Speechless. Ruqyah itu kan
mengeluarkan sesuatu yang buruk dalam diri. Ini menurut persepsi saya ya. Ya. Rukiah itu ngeluarin, jadi kita ada sesuatu yang gak enak dalam diri kita nih, which is itu biasanya roh-roh halus sih, kayak jin, setan gitu ya. Apa jin dalam bahasa in English? Genie, no. Ya kayak gitu. Dan kita sebagai LGBT gak ngerasa dirasukin setan. Kok dirasukin setan loh? Ya itu loh orang-orang yang kriminalitas kayak gitu. No, rukiah tuh bukan way out lah. Yeah. Way out ya just Same like in aja. In Christian also. Exorcism. Like exorcism. Rukiah sama seperti itu gitu. So yeah, do you think it can be cured with ustad or psikolog? In a Western country, they have done some research, and the Association of Psychology profession decided that LGBT is not a mental disorder. WHO juga bilang itu bukan penyakit. Yeah. Yep. I think there's nothing wrong with me and her and the LGBT people. I think there's something wrong with you with that mindset. Why you think that you have the power over my life, over our life? That is very wrong mindset. You don't have the power of my life. Unless I break the law. Korupsi gitu ya. Unless I break the law. Yeah. How can we prevent LGBT? What to prevent? What is the danger? What is the danger of LGBT so that you want to prevent it? It sounds like a disease. How can we prevent LGBT Coba let's see the from spreading? dengan ini Menurut saya jika di dalam keluarga bisa dengan meningkatkan nilai-nilai spiritual yang ada pada anak tersebut, dan juga dengan Nilai-nilai cara spiritual. mungkin ditingkatkan ibadahnya dan juga memberikan wawasan tentang Meningkatkan agama bahwa ibadah. LGBT ini kan dilarang untuk agama Islam. Kalau dari keluarga, Dilarang agama Islam. orang tua bisa memberikan bekal agama yang cukup untuk Agama, anaknya again. supaya tidak terjerumus. Di dalam sekolah kita bisa memasukkan seperti pelajaran atau edukasi mengenai gender Including, atau enggak juga mengenai LGBT itu sendiri di dalam information in pelajaran the agama dan school curriculum. konseling. Terus Yes, kalau dari lingkungan we agree sekolah about mungkin that. bisa memberikan wawasan mengenai LGBT dan bahayanya dari LGBT sendiri. Untuk pemerintah Bahayanya mungkin LGBT. bisa lebih menegaskan hukumnya seperti yang diterapkan like di it's, Aceh. Pemerintahan mungkin bisa dibuatkan rancangan dalam perundang-undangan yang mana kan kita tahu sekarang bahwa Undang-undang, so you're kebijakan trying LGBT to itu belum force ada di Indonesia. your religion Mungkin untuk pemerintah mungkin lebih value memperketat to the law. aturan-aturan yang melarang adanya LGBT di negara tersebut. Kalau misalkan ada, kan LGBT kan merasakan warga ya, pemerintah ya membuat undang-undang atau menegaskan orang yang melakukan LGBT tersebut diberi sanksi. So, yeah, meresahkan. Please be specified. Why is it Yang aku tahu meresahkan? meresahkan itu kayak kita tinggal di satu lingkungan terus banyak penjambretan, pencopetan, Pemerkosaan. pencabulan, nah itu meresahkan. Penculikan anak tuh. kecil. You have more important issue to pay attention besides the LGBT. Yeah. I am concerned, very concerned, that this LGBT issue only a distraction of the real issue. So please don't make this LGBT issue as a distraction. We have more important issues to be handled. Ya, kemiskinan, kelaparan, Yeah, hak-hak anak-anak yang belum Human rights. yang terlantar gitu loh, pendidikan yang tidak merata. people are hungry. Ya,
the children get married by force. So please don't make this LGBT as a distraction. Oke, sekarang apa kabarnya mereka gitu yang kalau mereka menganggap LGBT itu meresahkan, Rasakan. banyak Please be specify on that. banyak We orang want tua to know. kandung ya, orang tua kandung yang perkosa anaknya sendiri itu apa tidak sangat meresahkan ya. Itu kalau dipikir kok bisa gitu terjadi hal seperti itu kan aneh banget gitu. Itu yang mestinya diselesaikan, dicari jalan keluar, hukumannya apa, punishmentnya apa gitu kan, Preventionnya apa? preventionnya Pencegahannya ya apa? kayak gimana gitu loh. Minta tolong ibadahnya ditingkatkan, yaitu orang tua itu. Nggak jaminan juga. No, I want to talk like them, you know. Oh, yes, yeah. Tingkatkan ibadahnya, you know, those parents. Nah, Why itu they rape mereka- their own children? Masalah lu nggak bisa nge-force kita, lu nggak bisa ngejudge kita, lu bakal begini, lu bakal begitu, enggak, lu nggak di posisi kita, kalian nggak di posisi kita, jadi kalian bisa kayak gitu. Ya mudah-mudahan mereka terbuka mata hatinya dan bisa lihat kalau dunia ini memang berwarna guys, dunia ini seperti pelangi gitu, indah kalau kita bisa terima warna itu tuh indah. Okay. Alright guys, that's our very long reaction to this short video. Your takeaway about this video in general? Serah. No, Oh, ya. the summary. Ya kalau pendapat aku sih ya, ini pendapat aku pribadi ya, apa selama keluarga saya menerima saya apa adanya gitu, itu orang mau ngomong apa juga masa bodoh. Louder. Hah? Louder. Lauda apa? Louder. Oh lauda. Tanda tutup dulu. It's okay. Lanjut. Ya jadi yang penting support dari keluarga buat saya gitu, untuk yang penting bisa ngejalanin hidup dengan happy, dengan apa ya, just be myself gitu. Terus kalau lihat kesimpulan dari yang tadi kita dengerinnya, video yang kita kami berdua dengerin sih, kalau aku menurutku karena mereka nggak tahu banyak soal LGBT, mereka hanya dengar dari sana sini gitu dan mengambil kesimpulan sendiri itu aja. Jadi saya tidak menyalahkan mereka gitu kan, mereka tidak menerima LGBT, yaitu haknya mereka. We want to be friends with them. Ya, yang They penting seem kita like sih, a very smart and cool young people, but they got wrong information. ya we come at peace gitu aja. Okay, so mine? Yep. Yeah, I think this is a conspiracy Kalau mata emang berat deh. from the media, from the religious leaders. They say all these nasty things about LGBT. So the image is already been set to LGBT is nasty. Ya semoga bisa Yeah, ada jalan keluar. thank you. Thank you. Bye bye.